Halo semua, di video kali ini kita akan membahas seputar tutorial dasar assembly bagian pertama, yaitu mengenai pengenalan dasar dari modul assembly ZW3D. Langsung saja, kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu workflow dasar dari tahapan assembly yang umum digunakan pada beragam software desain. Di mana bisa kita lihat di sini, workflow tersebut dapat dibagi menjadi 4 tahapan yang meliputi create assembly, inquire assembly, edit assembly, dan diakhiri oleh pembuatan 2D sheet serta bill of material atau BOM dari file assembly yang kita buat. Sederhananya, pada tahap create assembly, kita akan membuat suatu file assembly sesuai dengan kebutuhan desain kita. Lalu dilanjut dengan tahapan pemuatan atau insert komponen pada working area modul assembly, yang secara langsung berkorelasi dengan tahapan penempatan atau placement komponen yang mengharuskan kita untuk mengatur constraint apa saja yang akan kita aplikasikan pada masing-masing komponen di working area modul assembly. Selain itu, kita juga bisa memasukkan standard part berdasarkan built-in library yang ada di ZW3D. Kemudian, untuk tahapan kedua yaitu inquire assembly, di mana pada tahapan ini kita akan memeriksa kesesuaian dari desain assembly, yang meliputi 3 operasi utama berupa pemeriksaan constraint status dari desain assembly yang kita buat, lalu interference check, hingga clearance check. Seterusnya, untuk tahapan ketiga meliputi edit assembly, yang terdiri dari variasi operasi yang bisa kita lakukan pada komponen, sub-assembly, atau bahkan struktur assembly, guna menyesuaikan kembali apakah desain assembly yang kita buat sudah sesuai dengan desain plan yang ingin kita realisasikan. Lebih lanjut, pada tahap akhir dari workflow dasar assembly itu sendiri, kita akan membuat 2D drawing dari desain assembly yang kita buat, meliputi tahapan pengaturan standard maupun projection view dari desain assembly, pembuatan table bill of material atau BOM, hingga fitur-fitur 2D sheet lainnya yang kita perlukan. Setelah mengetahui workflow dasar dari proses assembly, berikutnya kita akan membahas mengenai antarmuka dari modul assembly secara langsung pada ZW3D. Bisa kita lihat pada video berikut, antarmuka atau interface dari modul assembly ZW3D itu sendiri terdiri dari beberapa fitur. Tentunya dimulai dari ribbon tab assembly, di mana kita akan sangat berfokus untuk memanfaatkan beragam fitur atau command yang ada pada ribbon tab assembly, di mana harus diperhatikan juga bahwa ribbon tab assembly tersebut hanya akan tersedia pada modul design assembly, atau pada file extension .z3asm. Kemudian setelah itu, ada DA toolbar, berupa kumpulan dari beberapa fitur penunjang working area, yang mana fitur-fitur tersebut secara umum similar dengan yang ada pada modul sketch maupun modul 3D modeling yang sebelumnya pernah kita bahas. Lalu, jika kita lihat di bagian kiri video tersebut terdapat fitur Assembly Manager, yang memungkinkan kita untuk mengatur ataupun menyesuaikan struktur assembly hingga constraint menggunakan beberapa fitur khusus assembly seperti Dissolve Assembly, Group as Assembly, maupun Fix Position, hingga Make Flexible. Berikutnya, yaitu Standard Part Library, di mana fitur tersebut memungkinkan kita untuk langsung memasukkan satu atau beberapa komponen terstandarisasi yang sudah tersedia pada Standard Part Library ZW3D, baik itu standarisasi ISO, ANSI, DIN dan lain-lain. Standard part yang tersedia itu sendiri meliputi komponen sederhana seperti library nut and bolt, lalu komponen industri spesifik seperti library piping, tubing, hingga library mold base maupun standard part untuk mold. Baru setelah itu, tepat di bawah standard part library tersebut terdapat layer manager, yang mana layer manager itu sendiri diantaranya memiliki 2 subfitur yang dapat mempermudah proses desain assembly yang kita lakukan. Meliputi subfitur on atau off layer, fungsinya similar dengan fitur blank, yang berguna untuk mengatur visibilitas dari suatu komponen maupun sub-assembly pada working area. Lebih lanjut yaitu subfitur frozen, yang berguna untuk mencegah suatu komponen atau sub-assembly untuk teredit atau terpengaruh oleh fitur modeling lainnya, yang diberlakukan pada working area, sehingga subfungsi ini sangat berguna jika kita ingin mengecualikan beberapa komponen yang tidak ingin kita perbaharui pada working area. Dan, untuk bagian antarmuka modul assembly ZW3D yang tidak kalah penting lainnya, yaitu output bar, yang berguna untuk menampilkan segala macam data keluaran dari segala macam fitur yang kita aplikasikan pada working area. Selain itu,
3 tips penting lainnya yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan antarmuka dari modul assembly ZW3D adalah dengan memanfaatkan fitur Pick Selection, lalu fitur Attribute Manager serta fitur Show Only pada Assembly Manager. Yang pertama, yaitu Pick Selection, letaknya tepat berada di atas Left Manager, yang mana kita bisa mengatur fitur apa saja yang bisa kita pilih pada working area, baik itu sebagai all feature, maupun hanya memilih spesifik kepada sketch, komponen hingga suatu edge. Kemudian tips yang kedua, yaitu dengan memanfaatkan Attribute Manager pada Assembly Manager. Caranya, kita bisa klik kanan pada bagian atas Assembly Manager, lalu pilih opsi Attribute Manager. Di mana pada fitur tersebut kita bisa mengatur informasi apa saja yang ingin kita masukkan pada Assembly Manager. Misalnya kita bisa memasukkan informasi komponen terkait constraint status serta display mode masing-masing komponen. Caranya, kita bisa memilih informasi constraint status serta display mode yang ada pada kiri fitur tersebut, lalu arahkan ke kanan menggunakan tanda panah pada tengah fitur. Setelah itu aplikasikan perubahan tersebut, lalu klik OK. Maka bisa kita lihat bahwa pada Assembly Manager, telah tersedia 2 informasi tambahan terkait constraint status serta display mode dari masing-masing komponen. Yang mana dengan menggunakan display mode pada Assembly Manager, kita dapat dengan mudah mengatur jenis tampilan dari masing-masing komponen pada working area secara terpisah, dengan langsung memilih komponen yang ingin kita ubah display modenya pada Assembly Manager, tanpa harus repot mencari dan memilih komponennya terlebih dahulu. Tips yang terakhir, yaitu fitur Show Only, yang memungkinkan kita untuk hanya menampilkan satu komponen pada working area, di mana komponen ataupun sub-assembly lainnya akan dengan otomatis disembunyikan oleh ZW3D menggunakan fitur blank. Caranya, kita bisa klik kanan pada salah satu komponen, misalnya pada komponen model produk, lalu pilih Show Only pada right menu dan Keep Status. Maka komponen yang ditampilkan pada working area hanyalah komponen yang diaplikasikan oleh fitur Show Only. Perbedaan fitur ini dengan redefine komponen pada struktur assembly itu sendiri adalah, jika kita klik 2 kali pada salah satu komponen yang ada pada struktur assembly, maka secara default, display mode yang akan diberlakukan pada keseluruhan komponen ataupun sub-assembly di working area akan diatur sebagai transparan. Berbeda dengan fitur Show Only yang memungkinkan kita untuk mengatur 3 display mode secara manual, baik itu hidden, transparent, maupun wireframe. Jelas ya? Jadi itu saja untuk video pembahasan dari pengenalan sederhana modul assembly pada ZW3D. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa langsung menanyakannya di kolom komentar atau melalui email yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Sekian dari saya. Thank you.